Tapi yang saya sayangkan justru si Dr. Firdaus Adnan ini, seorang dokter gitu. 200, ayo. Lo kok pada diem aja? Lo kok pada nunduk sih? Lo katanya perjuangan, 200 aja nggak ada yang berani ngomong. 200. Jadi mereka datang ke sana kan nggak bisa tuh nge-shoot karena namanya bakal udah ganti kan, misalnya UTS College gitu. Itu gimana, dideportasi atau gimana, Bu? Nah iya itu. Undang-undang itu apa, dideportasi atau? Deportasi. Oh, deportasi. Deportasi, dan resikonya nanti kalau mau mendaftar visa lagi ke Australia. Di blacklist itu. Nah itu susah sekali, nggak cuma ke Australia, ke negara-negara lain juga sih. Mereka nggak akan bisa menemukan itu karena di Australia ada Privacy Act. Jadi nggak bisa kita minta datanya orang lain. Itu Roy Suryo ngerekam, dia maunya si yang menjawab itu jangan bilang bahwa dia memiliki sertifikat. Sekarang kok mulai mendiskreditkan universitasnya, MBIS, ranking segala macam. Nggak bisa, langsung tahu-tahu larinya ke urusan ranking universitas. Ada sebenarnya kampus yang dia mudah untuk dimasukin, keluarnya juga mudah. Cuma orangnya nggak mudah keluar, akhirnya dia gugurkan dirinya sendiri. Itu Universitas Yamaguchi. Dia masuknya gampang, keluarnya dia nggak gampang karena ijazahnya nggak ada, ijazah palsu aja gitu. Ada orang di sana, Mas gitu. Mas Gibran 2 tahun di secondary school itu Singapura, kemudian entah 1 tahun atau 6 bulan di UTS Insert. Memungkinkankah bahwa 2 tahun itu dan juga 1 tahun di Australia masuk dalam kategori level grade 12? Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill Offside. Di kesempatan kali ini, aku mau diskusi soal isu yang lagi ramai. Anda tahu bersama bahwa Roy Suryo CS lagi pada menuju ke Australia. Bahkan koar-koar ke sana kemari. Nah, ada hal yang disinformasi, ada hoax yang dia sampaikan. Hari ini aku akan diskusi dengan orang hebat. Kita tahu ada Ibu Ina Lim. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bang Bill. Terima kasih udah berkunjung. Akhirnya berjumpa. Soalnya kebetulan kemarin cuma di Zoom terus, Bu. Betul. Siap. Nah, aku nggak sendirian. Kebetulan ada 2 sahabat terbaik dari YouTuber Nusantara. Ada Mas Agri. Sehat, Mas. Halo. Dan juga Mas Yahya Muhammad. Ya. Halo semuanya. Dia juga bagian dari YouTuber Nusantara. Jangan lupa untuk subscribe ya. Mereka punya video. Oke. Subscribe punya saya aja, punya Bang Bill jangan. Oke, Mas Agri. Yes. Kebetulan Ibu Ina Lim ini kan kita sering diskusi sama beliau. Waktunya beliau, Bang, susah banget, Bang. Aduh, ini udah booking dari kapan tahu? Semenjak abang pertama di Jakarta, toh? Iya. Udah 1,5 bulan. Betul. Tapi alhamdulillah ini dapat momentum. Waiting list. Ini dapat momentum, Bu Ina. Kemarin ramai Roy Suryo akhirnya datang ke Sydney. Dia mau membuktikan bahwa Mas Gibran itu ngawur, itu kuliah di sana atau sekolah di UTS Insert. Dan nampaknya ada informasi yang berantakan yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo. Tapi sepintas kami dapat informasi Ibu Ina Lim juga membuat konten singkat mereaksi pernyataan dan juga diskusinya Roy Suryo bersama teman-temannya. Apa yang Ibu lihat itu? Iya, karena banyak penyesatan lagi ya yang saya lihat ya. Karena ini satu, yang pertama yang diundang wawancara itu semua kan lulusan dari sekolah bahasa. Jadi kan beda banget dengan program Pathway, Foundation, Diploma, itu beda. Tapi kata-kata pertanyaan yang diungkapkan, jadi apakah bisa dari Insert ini diterima di universitas lain, bahkan di luar Australia? Mereka semua jawab nggak bisa gitu. Nah, padahal waktu bertanya bilangnya apakah bisa program matrikulasi ini? Padahal ini bukan matrikulasi, ini sekolah bahasa gitu. Jadi untuk penerimaan kampus ada 2 persyaratan, syarat akademis, syarat bahasa. Dua-duanya harus dipenuhi. Jadi yang diundang ini hanya yang untuk memenuhi syarat bahasa. Jadi informasinya nggak utuh gitu. Tapi pertanyaannya dibuat kayak kabur kan, antara matrikulasi dengan bahasa. Nah, terus orang-orang yang diundang itu misalnya salah satunya kan yang ditanya, sebetulnya di UTS ngambil program apa? Keperawatan. Oh iya, pantas. Karena nursing keperawatan
itu syarat bahasanya tinggi banget. Yeah. Karena kan kita di rumah sakit, bahaya dong kalau dokter bilang suntik ini berapa mil, kalau salah dengernya bisa mati nih pasien gitu kan. Jadi wajar persyaratan bahasa untuk keperawatan jauh lebih tinggi daripada jurusan lain. Misalnya bisnis minta 6,5 IELTS-nya, tapi kalau nursing bisa 7, ada yang minta 7,5, lebih tinggi. Nah, jadi orang dari Indonesia, perawat kita mungkin dari SMK atau diploma, itu seringkali kemampuan bahasanya nggak nyampe tuh 7, susah banget. Kan bahasa akademis juga ya. Nah, betul. jadinya mereka berangkat ke sana untuk sekolah bahasa, menggantikan syarat IELTS. Nah, tapi kalau syarat akademis kan beda lagi. Betul. Mereka mungkin udah diploma perawat kali di sini. Iya. Berarti UTS itu yang mereka framing kemarin itu lebih terjebak soal program yang berkaitan dengan bahasanya. Bahasa yang dibahas Insearch Language Center, karena Insearch itu punya language persiapan bahasa, tapi juga persiapan akademis yang pathway itu. Oke. Nah, kalau soal insert-nya gimana, Bu? Coba boleh detailkan lagi. Kan kemarin kita banyak informasi menyesatkan soal insert itu. Iya, sebetulnya kan sudah saya clear kan, insert ini pathway dan memang kan ganti nama. Jadi mereka datang ke sana kan nggak bisa tuh nge-shoot karena namanya bakal udah ganti kan, misalnya UTS College gitu. Mau ngejebak. Iya, bukan berarti tuh nggak ada yang namanya insert UTS lo, ya ada kan dulu. Ya fotonya sudah saya kasih lihat kan, di Bang Bill memang insert UTS namanya. Sekarang sudah nggak ada, sudah ganti nama. Cuman namanya aja kan ganti, berubah nama wajar banget, biasa aja. Nah, itu yang kemudian dijadikan oleh Roy Suryo temuan bahwa Mas Gibran tidak pernah bersekolah di sana. Mereka nggak akan bisa menemukan itu karena di Australia ada Privacy Act, jadi nggak bisa kita minta datanya orang lain. Jadi misalnya saya datang ke sana, saya ke Insert gitu, saya mau tahu dong, Mas Agri dulu kuliah di sini nggak? Tahun berapa? Dapat nilainya berapa? Nggak bisa itu ya? Jangankan orang lain, jadi orang Indonesia ini banyak juga diketawain. Misalnya waktu kuliah ke Australia, terus dia minta rapotnya dia sendiri, tapi minta dia bilang my mom wants to see. Jadi mama saya nih mau minta rapotnya, bisa nggak dikirim ke mama saya dari kampus? Kamu sudah 18 tahun, berarti itu punya kamu, kita nggak akan bisa kasih, bahkan ke orang tuanya nggak boleh. Karena itu milik kamu. Kalau kamu mau kasih ke orang tua kamu, ya kamu aja yang kasih. Jadi nggak bisa, bahkan jadi mereka nggak akan bisa masuk ke kampus untuk minta data pribadi orang, nggak akan bisa. Tapi kalau niatnya baik, sebetulnya udah di depannya kampus, kenapa nggak masuk? Saya orang tua mau mengkuliahkan anak saya dari mana? Secondary school misalnya. Jangan diajarin. Nanti masih ada di sana, nanti masuk seperti yang Ibu sarankan. Nah, kan saya masih memberi positive thinking kan. Kalau memang niatnya baik, tinggal masuk aja, tanya. Kalau dari Pak ya secondary school misalnya, anak saya mau daftar ke sini, bisa nggak masuk? Setelah masuk foundation, bisa nggak anak saya nanti mendaftar ke universitas lain di luar negeri? Kalau berani nanya silakan. Enggak Bu, kalau itu yang dilakukan oleh Roy Suryo akan mendapatkan jawaban yang objektif, akan mendapatkan jawaban yang benar. Itu yang tidak diinginkan oleh Roy Suryo. Dia punya kemauan. Ini supaya tahu ya para kaum keledung ini, kalian mesti cerdas dikit aja. Gitu ya, nggak gila-gila amat gitulah. Ini keledung ini, masya Allah, gilanya itu udah kelewat batas gitu. Karena apa? Roy Suryo itu memang ketika wawancara itu selalu mengarahkan jawabannya itu seperti yang dia mau, Bu. Ada contoh Bang Bidi? Contoh kemarin kan ada salah satu alumni UTS tuh, ya kan? Entah itu UTS Insert atau apa istilahnya, dia kemarin bilang, ya saya 6 bulan, tahun 2006 Bu. Saya 2006 lulus, ada pertanyaannya Roy Suryo. Terus apakah Anda memiliki semacam sertifikat begitu? Dia bilang, iya ada, surat tanda kelulusan saya ada. Itu langsung di-cut sama, ya nanti. Itu Roy Suryo ngerekam, dia maunya si yang menjawab itu jangan bilang bahwa dia memiliki sertifikat. Ternyata secara live ada yang syuting gitu. Akhirnya
inilah yang akhirnya kita melihat Roy Suryo itu, Bu, punya kepentingan bahwa UTS insert yang pernah dikuliahi atau disekolahi Mas Gibran itu bukanlah program yang sebagaimana disetarakan oleh SMK, oleh pihak di kementerian yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan pentingnya ada juga, kata Roy Suryo, apakah bisa orang lulusan UTS insert yang lab bahasa itu menurut dia itu kemudian ke MDIS atau pergi ke kampus lain? Nah, jawaban dari salah seorang profesor, oh nggak bisa, harus kuliah di UTS yang ada koleksinya itu gimana, Bu? Iya, nggak cuma profesornya yang jawab, tapi juga dari yang diwawancara yang lain, semua pada ditanya nggak bisa. Nah, makanya ini kan rancu pertanyaan dengan jawabannya. Karena tadi saya bilang syaratnya ada 2. Betul. Jadi kalau yang ditanya adalah syarat bahasa, setelah sekolah bahasa di insert, itu bisa nggak dipakai untuk masuk ke universitas lain di luar negeri? Betul, nggak bisa. Tetap akan diminta IELTS score atau TOEFL score, gitu ya. Kecuali ada misalnya udah agreement atau apa, gitu ya, bisa aja. Tapi syarat kedua, yang foundation atau diploma, ini bisa. Jadi dari foundation atau diploma in search itu bisa diterima di universitas lain di luar negeri. Jadi kalau mau nanya, bukan nanya ke orang yang lulus sekolah bahasa dan dia nggak tahu di luar negeri gitu. Nah, ini kita ambil contoh misalnya. Kita lihat website luar negeri langsung MDIS deh. Karena ada yang komen di TikTok saya, kok nggak nyambung, kok contoh yang dikasih kok Taylor's University gitu. Jadi orang Indonesia ini kan nggak bisa untuk menerapkan omongan universitas luar negeri kalau kata-katanya nggak persis. Kalau yang dituju MDIS harus MDIS saja, padahal kan luar negeri katanya. Ya, tapi ya kita mulai dari MDIS. MDIS kita buka Bachelor of Business and Marketing Management gitu ya. Kita cek entry requirements nih, tertera di sini untuk tahun pertama syarat masuknya bla bla bla, ya kan, ada untuk yang lokal lah, A-level lah gitu. Tapi ada other PEI's qualifications. Ini private education institutions qualifications, which are deemed by the university to be suitable as pathway programs for entry onto the year 1 of the university course. Jadi terserah uninya, kalau dia merasa itu suitable sebagai pathway, boleh-boleh aja gitu masuk. Nah, ini kan MDIS, stated formal di website resmi, semua bisa buka kok. Silakan, ini kita nggak nipu. Jadi kalau beneran itu bisa dibuktikan. Nah, dalam konteks Mas Gibran itu dia masuknya di jalur itu, Bu, ya? Jalur karena yang dari UTS tidak dari A-level. Iya, bukan bahasanya gitu. Betul, kan other PEI's qualifications. Kan in search boleh dibilang private institution, private education institutions, milik dari UTS. UTS uninya public university, tapi in search-nya kan private, jelas kan? Gitu ya. Nah, kalau tadi dibilang luar negeri nggak bisa terima, terus mereka mau menghina MDIS-nya. MDIS-nya abal-abal tuh ranking berapa tuh gitu kan? Nah, kita cek uni lain juga, misalnya Taylor's University Malaysia. Makanya saya kasih contoh juga entry requirement-nya. Di sini juga langsung tertera entry pathway itu akademis dan English gitu. Nah, entry pathway-nya other equivalent qualifications. Di situ bisa jelas terlihat pass business foundation from any other HEI higher education institutions. Kan jelas. Any other. Ya, berarti kan bisa. Ya, terus kita cek di UK. Jadi ada Singapura, Malaysia. Sekarang kita cek UK nih, yang sama-sama punya menerima program foundation biasanya gitu ya. Nah, kalau UK other entry requirements bisa diklik di sini foundation year, keluar tuh di situ. Ini kalau niat baca ya, kalau niat mencari kebenaran gini ya. Itu kalau meneliti. Soalnya kan mereka bukan neliti. Dan ini open source ya, tinggal diklik di website kalau niat, sekali lagi ya. Nah, ini applicants studying other foundation programs should contact the academic school to check if their qualification is recognized for entry. Berarti kan open. Silahkan daftar, diterima apa enggak, memang setiap universitas punya standarnya masing-masing. Terserah gitu.
Nah, terus saya juga katakan kemarin ke Mas Irjan, sekarang kok mulai mendiskreditkan universitasnya, MDIS, ranking segala macam. Yang pertama, nggak ada tuh syarat untuk menjadi presiden, wakil presiden, pejabat, menteri. Ranking universitas di luar negeri yang boleh menjabat itu top 200 kek, top 500 ada nggak? Coba yang ada cuma perguruan tinggi aja, atau SMA sederajat atau perguruan tinggi, kan gitu. Yang kedua, menentukan universitas ranking, ya tahu nggak? Ranking itu ditentukan dari apa? Itu kan dari riset, banyakan. Nah, tidak semua universitas di luar negeri itu kategorinya research based university. Jadi ada yang memang lebih terapan, lebih mengunggulkan bukan hasil research tapi kesiapan kerja, hubungan dengan industri, gitu. Jadi cepat diterima kerja misalnya. Yang ketiga, ini menafsirkan universitas bagus atau jelek, itu juga ada dua kategori. Misalnya, kalau syarat masuk ke university itu udah tinggi sekali, ada yang bilang kalau gitu apa bagusnya itu universitas dari awal masuknya muridnya udah pintar, gitu kan? Ada pandangan seperti itu. Ada yang merasa kalau saya gampangin syarat masuknya, tapi susah pendidikannya, sehingga gampang masuk susah keluar gitu. Nah itu kan ada yang terkenal misalnya kayak Purdue University itu gampang di Amerika, gampang masuk susah keluar gitu. Nah jadi itu kan memberi kesempatan mereka yang masuknya nggak bagus ya nggak apa-apa, bukan tipe akademis atau waktu dulu pembelajarannya kayak di Indonesia mungkin masih banyak hafalan lah segala macam. Mungkin ada potensi tapi belum mendapatkan pendidikan yang pas gitu. Jadi kita kasih kesempatan untuk masuk, buktikanlah gitu. Nah setelah itu dia bisa lulus dan sukses. Bukankah ini universitasnya justru bagus? Bisa mencetak anak dari yang biasa-biasa saja tapi menjadi bagus. Nah itu kan dua pandangan berbeda dari bagaimana universitas itu mau menetapkan entry requirements atau persyaratan masuk gitu. Jadi nggak bisa langsung tahu-tahu larinya ke urusan ranking universitas. Ada sebenarnya kampus yang dia mudah untuk dimasukin, keluarnya juga mudah. Cuma orangnya nggak mudah keluar, akhirnya dia gugurkan dirinya sendiri. Itu Universitas Yamaguchi. Dia masuknya gampang, keluarnya dia nggak gampang karena ijazahnya nggak ada, ijazah palsu aja gitu. Ada orang di sana, Mas gitu. Sebentar lagi itu, Pak. Bu, Roy Suryo ini apa yang mau dicari sih menurut pengamatan Ibu? Hari ini dia ada di sana dan video-video yang tayang seperti itu. Waduh, saya nggak tahu. Kira-kira apa gitu ya, Bu? Iya, makanya saya relevansinya dengan UTS, relevansinya dengan Mas Gibran, relevansinya dengan karena dia nggak akan dapatkan kalau maunya Mas Gibran ngambil apa itu dia nggak akan dapatkan karena hukum di sana itu jalan. Jadi kenapa dia nggak langsung bertemu dengan pihak UTS-nya langsung? Kok ke alumni-alumni dan juga bahkan ada bukan yang orang dari UTS gitu? Bukan yang relevan. Makanya ada yang komen. Pak Prof itu? Pak Prof siapa? Pak Prof Zindan siapa? Yang diwawancara. Ya, saya udah cari Zifirdaus. Iya, Zifirdaus. Ya, ternyata orang kan pada mengira dia profesor UTS. Bukan. Bukan, ini Dr. Zifirdaus Adnan, adjunct senior lecturer Indonesian Studies di University of New England. Adjunct lecturer itu paruh waktu ya, dosen paruh waktu, bukan dosen tetap gitu ya. Kalau dari lihat pengalamannya sih sepertinya guru bahasa Indonesia gitu, dosen bahasa Indonesia. Tapi ya silakan dicek. Tapi yang pasti bukan kapasitasnya juga untuk menjelaskan syarat masuk dari universitas yang bukan dia bekerja gitu. Nah ini masalah etika juga. Ini maksudnya seorang profesor bekerja di nggak ada tulisan profesor juga sih ya. Sebentar. Di wawancara itu soalnya gini Bu, pertanyaan saya itu tadi itu erat hubungannya dengan Roy Suryo hari ini itu menyangkut pautkan di situ itu ada 18 plus atau apa yang mengarah ke pornografi dihubungkan dengan Mas Gibran, kan ini udah parah banget gitu manusia ini nih. Nah iya berarti kan manusia kayak iblis, mencari gosip. Iya manusia iblis ini kan udah parah benar-benar parah gitu. Ngopi mas. Sama persis ketika membahas tentang yang di Singapura sebelahnya katanya ada
tempat untuk rehabilitasi narkoba, sama persis seperti itu. Iya, berarti kan kayak nyari gosip. Saya dibilang orang jangan nuduh-nuduh orang punya niat jelek. Nah kan saya udah kasih cara kalau punya niat baik tadi masuk aja nanya. Itu yang komen itu tadi. Kalaupun nggak mau nanya langsung pasti keledung, nggak mau nanya langsung ke pihak insertnya atau kampusnya, yang diperlihatkan seperti Ibu Ina Lim perlihatkan tadi website, bagaimana mencocokkan kalau ada kampus yang juga menerima program-program tertentu. Sementara jawabannya mereka itu kan di diskusinya, oh nggak bisa. Pokoknya kalau lulusan bahasa tidak bisa langsung ke kampus lain. Dari UTS Insert itu seharusnya ke UTS Knowledge-nya. Nggak boleh kemana-mana, kan gitu. Itu kan yang didiskusikan. Ada satu pertanyaan penting, Bu. Nah, sekarang dalam pantauannya Ibu Ina, bagaimana dengan situasi terkini? Benarkah yang namanya UTS Insert itu tidak bisa disetarakan dengan istilah SMK sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dirjen Disdasmen? Iya, kalau memang pada protes bahwa kita jangan menyetarakan, nggak bisa disetarakan. Artinya apa? Ya kita nggak siap untuk menerima mahasiswa asing. Semua serba nggak mau, jangan disetarakan. Kapan kita bisa maju kayak Malaysia yang sekarang sudah bisa menerima mahasiswa internasional? Di websitenya tadi kita bisa lihat Taylor's University, syarat masuk kita bisa dari ini. Itu tandanya kan mereka mengakui, mereka bisa menyetarakan gitu. Bahkan mereka bisa menerima dari yang beda-beda. Kita udah setarakan, kita mau terima. Sekarang kita katanya dosen ngomel gajinya kurang. Nah, sedangkan kalau bisa menerima mahasiswa internasional dari luar negeri, itu kan mendatangkan penghasilan luar biasa karena mahasiswa internasional bayarnya jauh lebih mahal. Di Australia, pendidikan internasional itu merupakan ekspor negara nomor 4. Ranking 4 menghasilkan income segitu gede. Sekarang Malaysia juga udah segitu majunya menghasilkan income untuk pendidikan. Di kita baru mau menyetarakan yang lulusan luar aja, itu ributnya setengah mati. Katanya minta gaji tinggi untuk pendidik. Ya dapat dari mana? Jangan ngandalin hanya pajak. Ya dari sini nih. Kita setarakan dari luar. Jadi kita bisa dapat mahasiswa Bagus juga ini. Yang ribut kementerian apa? Rismon sama Roy Suryo doang. Jangan ribut mereka doang. Kementeriannya kan ngeluarin. Mereka kan mau kan. Mau berusaha untuk menyetarakan kan. Kan jadi inisiatif baik ini ya jangan diributin terus sama Roy Suryo sama Rismon toh. Iya. Lagi pula gini, Mas Agri, Bu Ina, sekedar informasi, saya kebetulan mantan penyelenggara pemilu. Sebenarnya kan mereka mau ngeributin ini terkait syarat calonnya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, yaitu lulus SMA atau sederajat. Oke, itu undang-undang pemilunya demikian. Saya setuju, Mas Gibran tidak pernah lulus SMA. Saya setuju, karena kalau SMA yang ditafsirkan adalah SMA sekolah menengah atas, Mas Gibran tidak pernah. Nah, tapi kemudian dia kuliah atau sekolah di luar negeri, yang itu disetarakan oleh pihak kementerian, itu SMK. Katakanlah itu kalaupun disetarakan tidak setara dan bla 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 apapun bunyinya. Mereka itu lupa, Bu, bahwa KPU karena melihat jelemetnya masalah lulusan luar negeri, KPU bikin peraturan di bawah undang-undang namanya PKPU nomor 19 tahun 2023. Ada pengecualian. Kalau dia lulusan luar negeri SMA, tidak perlu membuktikan ijazah atau SK penyetaraan SMA-nya. Yang penting dia memiliki perguruan tinggi. Apakah SK penyetaraan dari luar negeri atau perguruan tinggi dalam negeri. Nah, Pak Prabowo, dia punya akademi militer. Mas Gibran punya MDIS, yang kemudian disetarakan tahun 2019 oleh pendidikan tinggi ya. Jadi sebenarnya masalah SMA-nya Mas Gibran mau disetarakan atau tidak disetarakan udah nggak penting, tetap dia lulus calon wakil presiden. Dari sisi mana? Dari sisi perguruan tinggi tadi. Itu peraturan KPU. Nah, nampaknya mereka nggak baca itu, mereka cuma baca undang-undang pemilunya gitu. Mas Gibran tidak lulus SMA dan undang-undang pemilu harus lulusan SMA gitu. Ini yang mereka nggak baca. Nah, akhirnya seperti itu, PKPU bikin aturan kenapa ijazah lulusan SMA luar negeri itu tidak perlu diberikan, karena mereka tahu di Surabaya ada loh, Bu, PSI mencalonkan diri sebagai caleg. Tapi karena ijazah SMA luar negerinya dia tidak setarakan, akhirnya gagal nyalek, kan gitu. Itu gara-gara sistem-sistem itu. Makanya PKPU sekarang nggak perlu ijazah SMA, yang penting dia punya perguruan tinggi.
Nah, Itu akademi situasinya. militernya Pak Prabowo ada rankingnya nggak? Nggak dipertanyakan. Betul. Kan masing-masing punya Betul. kriteria sendiri-sendiri, Betul. nggak harus standarnya tuh harus ranking. Apa karena mereka kepingin orang yang kayak Pak Anies gitu ya, yang lulusan luar negeri, PhD-nya bla bla bla. Nggak apa-apa. Pak, ada saatnya sih nanti ini akan selesai dan mereka ya kalau fakta-fakta udah diungkap semuanya di persidangan, saya nggak tahu mereka menjadi malu atau malah menjadi lebih edan lagi, ya nggak tahu juga. Gitu. Karena memang kalau sudah kebencian dasarnya dibalut dengan cara apapun, ya mereka akan lakukan itu sih, Bu. Akan cari-cari. Ada pertanyaan penting, Mas. Mas Gibran 2 tahun di secondary school itu, Singapura. Kemudian entah 1 tahun atau 6 bulan di UTS Insert. Memungkinkankah bahwa 2 tahun itu dan juga 1 tahun di Australia masuk dalam kategori level grade 12? Menurut Ibu gimana? Yang dimaksud dengan, oh ini setara jadi 3 tahun SMA? Jadi memang iya kan, makanya yang saya kasih gambaran itu misalnya kelas 11 di Indonesia, habis itu foundation di Insert atau diploma, kan memang itu dianggap setara seolah-olah kayak kelas 12 di Indonesia kan. Ini yang nggak diterima sama Rismond dan kawan-kawan. Ya, makanya terus bisa masuk ke universitas. Jadi di luar negeri itu mah udah umum. Tapi yang diwawancara bukan yang kayak mahasiswa-mahasiswa klien-klien saya pada umumnya. Kenapa yang diwawancara semua yang hanya sekolah bahasa. Gitu kan, dia mau bekerja di sana kan, tenaga kerja Indonesia yang memang menghasilkan devisa negara ya, dengan bekerja keperawatan. Saya nggak menghina profesi karena keperawatan itu nurse di negara barat itu memang demandnya tinggi dan kita kalah bersaing sama Filipina karena dari sisi bahasanya. Jadi saya apresiasi yang di wawancara ini, cuman makanya yang saya sorotin adalah niatnya. Kenapa nyari yang diwawancara yang bukan langsung udah di situ, udah di depan kampus, masuk aja nanya. Kalau anak saya nih lulus dari Insert Foundation, bisa nggak nanti tiba-tiba suami saya ditugaskan di negara lain, kemudian apply university di negara lain, kan itu kalau niat mencari kebenaran gitu ya. Niatnya nggak nyari kebenaran, Bu. Nyari pembenaran. Dia pakai kamera yang besar itu kan? Iya. Yang harus saya tanyakan adalah ketika misalkan Roy Suryo ini pergi ke sana dengan visa turis itu ya Bu ya, kemudian di sana mereka itu juga banyak memframing, mewawancarai, artinya tadi pembodohan, termasuk dagang ya, jualan buku juga. Bahkan saya kira sisi Australia juga sebenarnya adalah diarahkan, didiskreditkan, kira-kira gitu, diarahkan untuk framing itu Bu, karena sekali lagi ini adalah sesuatu yang merendahkan UTS misalkan, kira-kira begitu. Nah, apakah ini ada sebuah aturan internasional atau khususnya adalah Australia yang memang harusnya kalau turis ya turis aja, kira-kira gitu, jalan-jalan aja. Kok ini ada bisnisnya, ada usahanya, ada framingnya? Apakah nanti itu akan mereka dapatkan juga sebuah ganjaran kira-kira? Itu banyak tuh subscriber saya nanya kayak gitu. Emang bisa ya turis kemudian jualan buku, apalagi kampanye politik kan sebenarnya. Turis melakukan penelitian di sana, kalau dia sebutnya penelitian. Ya bisa, karena visanya waktu apply visa Australia juga sangat ketat, visa turis ya untuk turis saja, nggak boleh bekerja. Karena kita udah banyak kasus juga ya, misalnya waktu itu artis Indonesia kemudian pergi ke Australia visa turis, tapi sampai di sana misalnya tahu-tahu undang sama mungkin siapalah perkumpulan orang Indonesia, suruh nyanyi manggung dan terima bayaran. Nah itu udah nggak bisa menerima bayaran itu ya ke kategori. Kalau dia kayak kategorinya berarti bekerja. Kalau dia kayak ustadz begitu Bu, penceramah atau dosen misalnya diundang untuk memberikan materi misalnya. Selama tidak menerima pembayaran kan bukan pekerjaan ya. Kalau dia hanya itu visanya bisa nggak dibayar. Dia dibayar kalau ustadz segala macam itu. Oh gitu. Ya makanya berarti kalau ini apply-nya adalah visa turis, di sana mereka mencari keuntungan, apalagi kemudian tadi framing politik dan sebagainya, pembodohan dan sebagainya. Artinya justru bahwa ini sangat melanggar gitu Bang.
melanggar, hukum internasional melanggar, bahkan melanggar hukum Australia juga. Kira-kira begitu. Itu gimana? Dideportasi atau gimana, Bu? Nah, iya itu. Yang udah itu apa? Dideportasi atau? Deportasi. Oh, dideportasi. Deportasi, dan resikonya nanti kalau mau mendaftar visa lagi ke Australia. Di blacklist gitu. Nah, itu susah sekali, nggak cuma ke Australia, ke negara-negara lain juga sih. Kalau Dia ada beli, ya, ada bawa 10 buku. Nah. 10 buku itu dilelang. Itu menurut keterangannya si siapa namanya? Si Roy Suryo gitu. Dilelang kan proses lelang siapa ini? 200. 200. Entah 200 ribu atau 200 dolar. Dolar lah ya. Kalau dolar 200 dolar itu berapa berarti? Kalau di Berapa, Ibu? 200 Australia hampir 11.000 sekarang. 11.000. ya sekitar berarti 2 juta. 2 jutaan 2 sekali juta 200. lumayan, ada 20 sampai 30 juta dia uang dia bawa dari Australia dari hasil jualan buku. Bisnis. Dan Kalau laku. Tapi sepertinya nggak laku. 200, ayo. Lo kok pada diem aja? Lo kok pada nunduk sih? Lo katanya perjuangan. 200 aja nggak ada yang berani ngomong. Iya, 200. Iya. Ayo, ada yang lebih tinggi lagi? Ayo. Mas, Nggak laku, nggak ada yang respon. ini ada pertanyaan penting, ya. Ibu Ina, walaupun orangnya profesional, kemarin akhirnya didefinisikan juga seperti termul. Nah, ada pertanyaan penting, Bu. Sejauh ini, Ibu sebagai seorang profesional yang sekarang mengelola ada namanya Jurusanku, sebuah lembaga pendidikan atau lembaga konsultasi pendidikan, ya. Gimana profesi Ibu selama ini? Gimana pribadi Ibu selama ini? Gimana keluarga Ibu selama ini dengan gangguan-gangguan bahkan hinaan yang dilakukan oleh mereka ini, Bu? Kalau saya sih saya suami itu nggak peduli ya mau dikatain apa gitu. Iya. Karena ya dosanya dosa yang ngapain gitu kan. Dan kalau dalam hidup saya selalu berprinsip semakin saya dijahatin atau istilah mungkin dizolimi gitu ya. Sebetulnya saya diajarkan orang tua saya, rezeki orang-orang yang ngejahatin saya itu akan lari ke saya. Dan ternyata toh terbukti gitu. Seumur hidup saya banyaklah di orang iri karena mungkin prestasi. Kalau iri berusaha menjegal, tapi justru kok rezeki makin nambah ya. Puji Tuhannya kan nggak pernah kita kekurangan gitu. Naik terus aja. Jadi ya, saya malah terima kasih. Begitu podcast kan mau dihujat. Ya secara manusiawi, aduh, malah makin privasinya terganggu, nggak enjoy. Tapi kan tiba-tiba sekarang beli ruko 1 blok ini. Udah lama kali, nggak ada hubungannya. Mas Agri. Itu bagian rezeki kan? Iya. Tapi kalau soal pandangan politik, Ibu Ina sebenarnya di luar, katakanlah ini terjadi bukan ke Pak Jokowi, terjadi kepada sebut saja mungkin Mas Gibran atau Pak Anies. Apakah Ibu Ina juga akan tampil ke ruang publik untuk membenarkan hal-hal yang keliru gitu? Atau karena maaf secara personal subjektivitas Ibu ini jangan-jangan pendukungnya Pak Jokowi? Ya, jadi dalam masyarakat demokrasi, kita itu kan berhak memilih, mau memilih siapapun, itu hak masing-masing warga negara gitu. Berbeda pilihan boleh, cuman yang saya soroti dan itu jangan diintimidasi. Yang saya concern kan mau saya milih 01, 2, 3 atau sampai 5 pun, kenapa harus diintimidasi gitu? Ada apa? Kenapa harus dianggap lebih rendah kalau kamu itu termul kayak kamu itu ini? Iya kan? Kenapa harus dianggap lebih rendah? Itu yang saya concernnya di situ. Berarti Anda tidak menghargai perbedaan pilihan. Nah, secara pribadi orang tuh punya keputusan sendiri kenapa dia mau memilih si A. Tidak ada pilihan yang ideal, perfect, 100% dia bagus semua, nggak ada gitu. Tapi karena saya sudah sebagai profesional, saya sudah punya bisnis, sering membuat keputusan sulit dalam hidup, usia juga sudah matang, udah ini kali ya senior ya bahasanya, terima kasih. Tuir istilahnya. Tapi kan sudah menjalani hidup ya, maksudnya lupa tadi mau ngomong apa. Nah, begini contoh tuil itu begini nih ya. Jadi intinya kalau sudah, maksudnya kita punya hak asasi memilih, kita sering membuat keputusan sulit. Nah itu kalau sudah senior, udah jadi pimpinan perusahaan, sudah sering mimpin, dihadapkan pada keputusan sulit. Jadi semua pilihan itu nggak ada yang 100% bagus. Tapi dari nggak ada yang bagus, mana nggak ada yang 100%, mana yang kita pilih yang mungkin sejalan dengan pemikiran kita dan target tujuannya tercapai. Dan kalau saya
sebetulnya lebih mencari yang tadi ya, niatnya dan bukti kinerja ya. Kalau saya itu sangat kinerja. Kinerjanya misalnya selama Pak Jokowi, misalnya daerah-daerah desa itu yang tadinya nggak diperhatikan kok jadi diperhatikan. Dan kalau saya berempatinya sama masyarakat, kok mereka senang sekali sih saya nggak ke Papua, saya nggak lihat sendiri jalan-jalan di Papua. Tapi kok orang Papua jadi mereka happy sekali gitu. Nah, kita mau nggak dengerin saudara-saudara kita di Papua, mereka yang ngerasain gitu kan. Terus jalan-jalan tol yang jadinya kita dari sini ke Bandung, itu saya kan sering seminar lah di Bandung, konsultasi dulu di Bandung, itu ya. Termasuk ke daerah Papua pernah, Bu? Papua pernah saya seminar. Ada perbedaan dari kepemimpinan Pak Jokowi, Ibu lihat secara Nah, setelah kepemimpinan Pak Jokowi saya belum sempat ke Papua. Tapi kalau yang tadi dari yang saya rasakan aja dari Jakarta ke Bandung, yang tadinya bisa 5-6 jam saya baru nyampe, capeknya luar biasa. Sekarang itu cuman 2 jam ya. Dari sini ke Bekasi itu tadinya saya 2 jam sendiri tuh. Nah, dari situ baru ke Bandung. Jadi kan berasa dampaknya. Nah, terus yang saya dengar-dengar aja, saya kan bukan pengamat politik, tapi paling nggak kayak Freeport, ya kan, yang tadinya mungkin kita sahamnya minim sekali, ternyata bisa di atas 50%. Jadi saya melihat dampak untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, gitu ya. Nah, sementara kalau mohon maaf, presiden-presiden terdahulu puluhan tahun kemana aja, kenapa Freeport masih dimiliki asing misalnya. Nah, ini pikiran naif saya sebagai warga negara biasa ya, bukan pengamat politik ya. Bahkan ada yang pulau dijual ke asing misalnya ya. Ibu nyindir salah satu presiden. Nah kan maksudnya, tapi ada buktinya enggak gitu. Kalau memang ada buktinya memang iya, ya itu kan bukan sindiran, ya memang fakta gitu. Saya bicara fakta, data aja gitu. Tapi kalau kelompok-kelompok keledung, Ibu, keledung Ibu tahu ya? Kata Keledung itu keledai dungu. Kebayang nggak? Udah keledai dungu bisa. Kebayang kan? Keledung, Ibu. Kalau ya tadi itu kan objektivitasnya seperti itu, Bu. Kita menjelaskan ke kelompok-kelompok keledung ini nggak pernah mau ngerti, nggak pernah mau percaya, Bu. Nggak pernah. Karena apa? Sudah tertutup oleh kebencian. Apapun, padahal fakta. Semua yang Ibu saya sampaikan itu fakta semuanya gitu. Dan itu yang ada di hari ini. Tapi yang namanya sudah keledung, karena kebenciannya yang udah akut, mereka nggak akan percaya. Yang dipercaya itu adalah Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan mereka bertiga ini dianggap pahlawan, luar biasa kan? Pahlawan katanya. Pahlawan ya, tapi bawa pulang aset negara. Roy Suryo. Konon katanya belum dikembaliin. Jangan-jangan kamera yang dibawa itu punyanya. Nah, saya lebih concern Roy Suryo di Australia hari ini itu adalah nenteng-nenteng kamera yang pakai lensa tele gitu. Tenang, nanti bakal banyak update dari Australia. Saya sudah siapkan kamera yang paling canggih. Dia lupa, itu kamera siapa ya? Termasuk Rismond, hari ini itu dianggap oleh kelompok keledung itu adalah pahlawan, Bu. Tahukah kalian, fix S2 dan S3-nya yang di Yamaguchi, Jepang, palsu. Palsu, Bu. Buktinya mana ya? Tinggal nunggu aja. Sudah banyak indikator-indikator yang itu menuju ke pembuktian, tapi tentu kita tunggu proses hukum. Tunggu aja. Kalau nanti keduanya sudah tersangka, kalian juga masih menganggap mereka ini adalah pahlawan, gua nggak habis pikir. Dan persoalannya yang membuat status tersangka itu polisi, Mas. Polisi itu termul. Nah, itulah. Saya khawatir nanti sampai ke tingkatan level tinggi, mohon maaf ya, Tuhan pun diangkarakan termul. Karena Pak Jokowi bilang sholat maghrib 3 rakaat. Nah, dia bilang bukan 3 rakaat. Wah, ini termul nih. Takutnya ke sana. Karena manusianya udah parah banget tuh. Parah banget. Nah, sebetulnya kan itu loh yang mengintimidasi itu kan mempertahankan budaya preman. Nah, ini yang menyebabkan dampaknya apa? Sampai investor asing tuh nggak mau masuk Indonesia kalau budaya premanisme masih dibiarkan. Polarisasinya juga semakin selalu lebar. Diintimidasi. Jadi orang jadi takut kan. Nah, mungkin kalau saya nih hanya ngamatin secara logika aja, karena popularitas Pak Jokowi tadinya tinggi. Nah, kemudian orang Indonesia profilnya juga conforming.
conforming, takut untuk berbeda, gitu. Makanya mereka pakai strategi diintimidasi, termulu, supaya orang takut, sehingga takut muncul di permukaan di media sosial. Seolah-olah kita malu. Iya, kalau termulu akan malu karena kita akan injak-injak. Di balik itu kan sebetulnya budaya premanisme. Nah, itu yang menyebabkan premanisme tidak ditafsirkan kekerasan secara langsung saja, Bu, ya, tapi intimidasi bahasa itu, betul. Intimidasi membuat orang. Bu, maaf, saya potong. Saya termasuk orang yang secara psikologis, saya selain punya YouTube, saya percaya diri banget kalau saya bela Pak Jokowi di YouTube, ya, karena memang subscriber saya adalah rata-rata para pendukung Pak Jokowi. Tapi saya punya media sosial lainnya, yaitu Facebook, yang notabene-nya semua beragam. Dari dulu kita punya, apalagi mereka tahu saya sebagai komisioner Bawaslu, jadi dianggap netral. Saya jujur secara psikologis saya agak malu ya, bukan berarti malu sebagaimana malu memposting saya baru saja bertemu dengan Pak Jokowi berfoto bersama. Kalau saya posting ntar dia lo termul ya, lo termul, ada beban psikologi. Walaupun bagi saya emang salahnya apa kalau saya berfoto dengan Pak Jokowi? Maksud saya sekelas saya, Bu, yang saya anggap saya ini bukan cuma pembela ya, kadang-kadang memang juga kita ikut memberikan dukungan, bukan karena Jokowi juga, karena akal waras kita ini untuk disehatin. Nggak pede, apalagi orang-orang yang sebenarnya juga melihat Pak Jokowi baik, ketika dia suatu saat nanti mau posting bersama Pak Jokowi, jadi beban moral. Nah, dalam teori pendidikan, saya tahu Ibu di wilayah itu, kira-kira polarisasi seperti ini bagaimana untuk menghambatnya? Karena ini udah sangat kental di ruang publik kita. Sangat menghambat, karena kan orang selalu ditakut-takutin ya, tidak berani mengungkapkan tadi bahwa kita masing-masing warga negara punya hak asasi memilih. Jadi berbeda pilihan itu wajar. Jadi nggak mengajarin anak-anak kita juga untuk berpikir kritis dan punya independent mind, punya pemikiran sendiri. Jadi serba harus ikut pemikirannya orang lain. Bukan cuma orang lain, tapi ikut pikirannya orang banyak. Jadi mayoritas kayak begitu, kamu juga harus kayak gitu. Kalau enggak berarti kamu aneh, kamu rendah, kamu ini. Nah, ini nih yang kapan kita jadi bangsa yang punya kepercayaan diri tinggi, karena semua jadi takut. Jadi sama halnya orang-orang yang setuju itu akhirnya banyakan DM ke saya karena takut dicaci maki. Nah, saya juga pernah dengar dari Bang Andino ya, waktu saya diundang kita ngopi-ngopi dulu, ternyata di sosial media memang begitu katanya. Jadi ada strategi kan, kalau ngepost konten, kemudian komen-komen pertama kalau positif orang ikut positif, kalau komen berikutnya pertama negatif, yang positif akan takut tuh, takut dikeroyok. Nah, ini kan sebetulnya kalau di profil kepribadian itu di tempat saya tuh tesnya ada yang dominan, ada yang compliant. Dominan itu juga salah satunya berani punya independent mind, punya pemikiran sendiri, nggak ikutan mayoritas. Kalau yang compliant itu dibagi 3, salah satunya conforming. Jadi dia ikutan mayoritas. FOMO lah, takut kalau dia berbeda dari mayoritas. Kalau saya sudah memprofil orang-orang Indonesia, sebagian besar itu yang compliant, conforming, tidak berani punya pemikiran sendiri. Nah, padahal itu yang membuat kita jadi istilahnya budak lah jadinya. Jadi nggak bisa jadi kepala, nggak bisa jadi pimpinan. Orang yang dominan itu di Indonesia sering diintimidasi, ya bahkan oleh pendidik gitu. Kalau yang berbeda itu tuh dibuat takut udah seumur hidup lah, karena saya independen, saya tuh nggak ikutan mayoritas. Mau lagi ngetren apa gitu, saya tetap harus ngantri burger A lagi rame, ngantri 2 jam, saya justru menghindar dari situ. Ngapain ngantri 2 jam, nunggu udah sepi aja gitu. Ya lagi tren apa gitu, semuanya ngikut. Nah, ini yang membuat kita diinjak-injak. Sementara kalau kita lihat bangsa misalnya yang maju, katakanlah Singapura gitu ya, nah pasti marah-marah lagi nih kalau saya bicara negara lain. Kita kok dibanding-bandingin, lo mau maju nggak gitu? Masa ngebandingin sama negara yang lebih rendah gitu ya, bandingin sama yang lebih maju, ada motivasi supaya juga. kita mau maju gitu ya. Jadi bangsa yang maju itu cenderung lebih profilnya lebih dominan. Orang Singapura tuh dominan. Jadi kalau kerja kelompok mereka dominan, karena dominan itu maunya pegang kendali dan dia in charge. Tapi bukan dengan niat jelek ya, tapi saya memimpin gitu. Tapi memimpin harus berani berbeda, trendsetter dong, harus berani berbeda dari mayoritas gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan karakter bangsa yang akhirnya kita nggak bisa mimpin. Itu budaya, kebiasaan, atau sejarah, apa yang membuat itu? Atau konsumsi makanan, atau apa? Banyak variabel.
banyak variabel ya, juga dari sejarah kita dijajah, semua nurut. Terus saya selalu katakan mental tangan di bawah, makanya kalau dibayar mereka mau. Makanya yang diwawancara Roy Suryo ini kan mungkin nggak bisa membayar yang mahasiswa-mahasiswa saya nih, biasanya kategorinya kan kelas ke Australia kelas atas ya, karena sekarang tuition fee di sana itu kan ratusan Tinggi juta juga, ya, betul. tahun, bukan yang mau kerja ya, yang beneran mau kuliah. Makanya yang diwawancara kenapa yang bukan yang ngambil foundation diploma untuk ke UTS, karena mereka dapat dari orang tuanya tuh tiap bulan itu 5.000 tuh $10.000 gitu. Jadi kalau dibayar untuk diwawancara itu untuk ngomong penyesatan ya mungkin nggak bakal mau gitu kan. Tapi yang saya sayangkan justru si Dr. Firdaus Adnan ini seorang dokter gitu. Masalahnya bukan secara hukum aja, tapi masalah etika. Beliau mengajar di University of New England kalau dari yang saya browse. Jadi ini sekalian edukasi pendengar ya, untuk supaya nggak mudah dibodohin. Begitu dengar kata prof kita itu memuja-muja gitu. Nah, tapi selalu cek, oh di situ tertera namanya, yuk browse. Jadi HP-nya jangan cuma dipakai untuk scroll ini, medsos, browse gitu ya, browse Dr. Firdaus Adnan, langsung keluar ketemu University of New England, biografinya apa. Nah, kalau kita udah tahu ternyata bukan di UTS, jadi UTS boleh dibilang kompetitor lah gitu ya. Tidak etis bahwa saya kerja di Uni A, kemudian saya ditanya bisa nggak, tidak perlu menjelekkan pun, tapi memberikan informasi yang salah. Bisa nggak dari Insert UTS itu mendaftar ke universitas lain termasuk di luar negeri, dan dia bilang tidak bisa. Tapi sebagai seorang bukan profesor ya, dosen bahasa, seharusnya ngomongnya lancar. Tapi kenapa waktu diwawancara susah banget ngomong? Mohon maaf, mau dibilang saya negative thinking, tapi saya profiling orang setiap hari, manusia. Biasa orang yang tidak jujur, yang punya niat buruk tapi takut juga kena masalah hukum, disinformasi. Makanya mikirnya lama sebelum jawab dan tricky. Jadi dia bilang tidak bisa. Jadi dari di Singapura kelas 11 nggak bisa diterima UTS. Pertanyaannya bukan dari Singapura masuk ke Australia. Pertanyaannya dari Insert bisa nggak diterima di luar negeri. Lu bilang nggak bisa, tapi nggak bisa ditambah dengan dari Singapura ke Australia. Ini tricky sekali gitu. Nah itu yang saya sorotin adalah kepribadian orangnya. Itu tuh tadi yang saya katakan niat gitu loh, jangan sampai kita dibayar, mental tangan di bawah dibayar, kita rela ngomong apa aja. Dan saya udah pernah bikin konten tentang itu, ketika mulut dibayar dan integritas dibuang gitu. Jadi kalau sudah seperti ini penjelasannya, kaum keledung lagi Grik, lah ya iyalah, apa bedanya? Kalian setiap kali ngomong termal-termul terus. Even Roy Suryo pun kan ngomongnya termal-termul terus. Roy Suryo termasuk keledung. Bahkan di bukunya mereka tertulis termul-termul, katanya buku ilmiah gitu. Kok bahasanya begitu? Nah, makanya sekali lagi, kalau sudah mendapatkan penjelasan seperti ini, kalian para kelompok keledung ini nih, keledai dungu ini, ya nggak, jangan dungu-dungu amat lah. Keledai boleh lah, termul kan boleh lah. Tapi udah jangan keledai dungu gitu ya. Masih juga nggak percaya dan masih mempercayai Roy Suryo daripada Ibu Ina. Ibu Ina ini adalah beliau pemilik perusahaan Jurusanku. Apa Jurusanku? Beliau ini adalah konsultan pendidikan luar negeri. Keluarga, anak-anak, teman-teman yang pengen menyekolahkan anaknya semuanya ke luar negeri, seluruh dunia nanyanya ke beliau. Nanyanya ke beliau, dijelasin beliau, kalian masih percaya sama Roy Suryo, kan keledung gitu ya. Nah, teman-teman ya, yang pengen menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri, hubungi Jurusanku. Yang mau Australia, Singapura, dan sampai ke Eropa sekalipun. Nah,
konsultasinya kemari, jangan ke Roy Suryo. Kita kan gitu ya Bu ya. Saya udah iklankan ya Bu. Tapi nggak guna Mas. Habis ini makan siang nanti di bawah. Ya, nggak guna Mas. Karena menurut mereka Ibu Ina Lim ini dianggap ya dia ini bukan pakar pendidikan, itu yang katanya pakar-pakaran abal-abal bahkan. Itu gimana ya? Loh, kalau nggak percaya gua nggak habis pikir ya. Kita mau bikin rumah larinya kemana? Konsultan. Kita mau bikin jembatan, bangun jalan, bandara, larinya kemana? Konsultan. Kita mau masak dengan berbagai menu, larinya mana? Konsultan. Loh, mau nyekolahkan anak dan kita tidak punya pengalaman di luar negeri, larinya kemana? Ke Bu Ina. Nggak percaya lagi. Mereka banyak yang nggak tahu bahwa Ibu Ina ini sudah sering diundang oleh TV-TV mainstream ya, TV-TV nasional. Kemarin juga aku sempat lihat Ibu talk show bersama Pak Andi Kick Andy ya, Kick Andy itu ada. Dan beberapa apa tuh aku lihat, dan memang beliau fokus bicara soal isu-isu pendidikan tidak hanya internasional, bahkan dalam konteks nasional ini penting untuk kita jadikan konsultan atau diskusi. Jadi jauh lebih bisa dipercaya. Percaya atau memuja sosok gitu loh. Yang saya harapkan bukan percaya sayanya, percaya bukti. Ya, yang tadi saya lihat, dan itu tuh bisa dilihat di website sendiri. Ini bukan data yang saya simpen-simpen gitu. Dan tidak kesana sebiji maksud saya Bu. Kalau apa ya, yang memang sudah kesehariannya Ibu ngurusin ini, betul. Ya, yang dibanding kemudian Roy Suryo datang ke sana hanya untuk mencari kejelekan dan kekurangan pembenaran dia. Sementara orang percaya sama dia dibanding percaya sama Ibu, loh ya kebangetan gitu loh. Bukan berarti mengkultuskan Ibu, enggak. Nanti Ibu bayar saya lagi. Enggak, objektif aja gitu loh ya. Ya, yang paling utama itu Mas Agri, kita harus tegaskan juga ya teman-teman bahwa ini bukan cuma soal masalah Mas Gibran. Itu udah clear lah. Kalau kami sebagai penyelenggara pemilu itu udah selesai, udah lolos, udah selesai, udah, dan itu semua berdasarkan fakta dan itu sangat objektif. Yang harus kita luruskan adalah informasi dari Roy Suryo tentang sistem pendidikan yang ada di UTS, yang ada di MDIS, yang dia bilang alah apa itu cuma peringkat keberapa itu kan sangat merendahkan. Nah, Ibu Ina Lim memberikan kita informasi yang positif dan bisa dipertanggungjawabkan ya karena memang beliau punya konsen di wilayah itu. Aku pikir udah sih, kita minta beliau closing statement barangkali sekaligus pesan-pesan. Saya tambahin lagi. Nafsu gue nih kalau kayak Enggak. Gua udah sampaikan dengan bahasa yang paling sederhana aja, kalian nggak mampu mengetahui ini gitu. Kita minta mungkin closing statement dari Ibu Ina. Kami berharap Bu, tidak hanya soal meluruskan masalah Roy Suryo dan juga Rismond dan kawan-kawan, tapi tolong beri kami, saya masih menyadari dan masih menghargai pasti di antara teman-teman yang mungkin pengikutnya teroris ini, teroris itu Tifa, Roy, dan Rismond, kan gitu. Jadi kalau teroris itu mengancam Indonesia dengan bom, kalau teroris itu mengancam kita dengan DFK atau hoax. Nah, kita berharap barangkali dari pesan terakhir Ibu Ina, siapa tahu ada di antara mereka pengikut teroris ini yang akhirnya mendapat pencerahan. Oh, ternyata selain pendidikan internasional demikian, kita ini sekarang sedang terjebak oleh polarisasi hanya gara-gara masalah politik. Silakan Ibu Ina. Ya, mungkin pesan-pesan saya bukan untuk teroris. Kalau mereka kan mungkin ya saya nggak tahu ya yang apakah didanai dan bisa keluar negeri, bisa ke sana kemari dan kayaknya nggak kerja. Maksudnya kan kan berarti kan ada dong yang mendanai ya. Ya jadi pesan saya bukan untuk mereka. Karena mereka bekerja, meskipun menurut saya bekerja itu yang lurus-lurus aja deh gitu. Jangan yang pakai cara kotor kayak gitu gitu kan, karma itu beneran ada. Tapi ya itu biarlah mereka yang menerima sendiri kan. Pesan saya lebih untuk satu yang diwawancara di sana. Hati-hati, jangan juga hanya karena terima apa ya tadi bayaran jangka pendek. Karena kalau memang mampu bicaranya uang nih, ekonomi dibayar, saya ingatkan untuk berpikir jangka panjang. Misalnya dampaknya kayak siapa Ihsan Katonde. Jadi kalau tidak beretika, tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya, kayak misalkan saya aja nih, yang memang juga sering ke Australia, kalau ke Sydney, saya mohon maaf, saya nggak mau pakai jasanya Pak Ihsan Katonde, karena apa yang kami bahas di mobil sama keluarga, nanti digosipin keluar ke sana kemari dan belum tentu yang benar kan. Nanti kan klien-klien yang lain, siapa yang berani menggunakan jasa Anda? Karena tahu Anda tidak
bisa menjaga profesionalisme pada saat bekerja. Bukan berarti apa yang diungkapkan oleh klien itu digosip-gosipin keluar, kan nggak gitu. Nggak bisa dipercaya, hati-hati, belum tentu benar gitu kan. Dan konon kan katanya Gibran pernah bilang kan, saya cuma berada lama, saya di UTS Insert, bla bla. Nah, masalahnya kalau kita kritis ya, melihat kalimat pertanyaannya, itu juga masih debatable. Jadi yang ditanya, berapa lama Mas di Australia? Kalau hanya pertanyaan itu, kalau saya tulis, bisa aja saya jawabnya 2 minggu. Kenapa? Karena saya mikir pertanyaannya untuk trip kali ini, berapa lama saya di Australia. Bisa aja untuk trip kali itu 6 bulan gitu. Karena kan cuma satu kalimat itu yang diungkapkan. Kalau kita kritis, kemungkinannya masih banyak tuh pertanyaan. Iya kan? Kan lagi turis gitu ya. Jadi saran saya untuk yang diwawancara, hati-hati karena bisa berdampak pada kepercayaan publik, klien-klien yang mungkin akan menggunakan jasa-jasa Anda ke depan. Akhirnya jangka panjang setelah Anda nggak dibayar lagi sama kelompok teroris ini, klien-klien ke depan, bahkan kedutaan kan katanya yang meminta Pak Ihsan Katonde untuk mengantarkan Gibran ke depan, apalagi politikus. Mana mau diantar, kalau ada diskusi apa di mobil, nanti kehilangan pekerjaan gitu ya. Jadi ingat-ingat ya, karma itu ada dan hidup itu lurus-lurus aja, rezeki itu akan datang, nggak usah pakai cara-cara kotor gitu ya. Ini maksudnya orang udah tuir tadi yang sudah pengalaman hidup dan makanya rezeki datang gitu loh. Udah dijahatin orang padahal niat saya baik, rezeki datang gitu. Nah ini kan udah contoh hidup saya walk the talk gitu, nggak cuma ngomong-ngomong motivator. Enggak, saya udah ya boleh dibilang aktualisasi diri, saya sudah happy, sudah dapet gitu. Tapi saya buktikan nggak pakai cara-cara kotor gitu ya, nggak pakai berusaha menjahatin orang gitu ya. Kemudian masalah bangsa, kalau itu tadi masalah yang diwawancara. Masalah bangsa, kalau sampai kita sering diadu domba, kita mau aja dipolarisasi, sibuk ngurusin internal, sementara negara lain sibuk untuk katakanlah menjajah ekonomi bangsa lain dengan masuk sebagai ahli cyber security dari India ke sini. Ini ada aplikasi lagi mau masuk Indonesia, nanti semua mau masuk Indonesia. Kita hanya dijadikan konsumen. Ya, jadi kita masalah-masalah sementara kita sibuk ribut sendiri gitu loh. Ayolah, udah saatnya kita tuh bersatu, beda pilihan, mau memilih pimpinan yang mana, ya itu namanya demokrasi. Tapi kita jualan visi misi, program ke depan maunya apa. Juga bukan jualan nyinyiran atau penyesatan informasi. Udah capek, enough is enough lah. Ya, jadi udah stop, jangan dilanjutin gitu loh untuk mengintimidasi orang lain dengan termul-termul. Apalagi Pak Jokowinya sudah nggak menjabat. Itu yang saya bikin bingung. Kata Pak Jokowi, ya enggak apa-apa Mas Agri. Karena rezekinya makin banyak lari ke sana. Biarkan saja. Ini kan demokrasi. Tapi sih kalau kita yang di luaran seperti ini memang nggak bisa diam saja gitu ya Bu ya. Walaupun yang bersangkutan dalam hal ini Mas Gibran dan Pak Jokowi itu tidak terganggu apapun dengan situasi ini. Mas Gibran juga tidak terganggu sama sekali. Ya enggak apa-apa. Kalau dia mau, nggak ada dia juga nggak rame kok negeri ini. Asli begitu. Termasuk ke kuburan kemarin ya. Di saat kita lagi marah-marahin Roy Suryo, Mas Gibran cuma bilang terima kasih sudah datang ziarah. Itu kan luar biasa ya pola komunikasi dan strateginya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Tapi ingat bahwa kata Bu Inali, karma pasti akan terjadi. Tabur tuai. Udah diem aja, udah ngalah, masih terus-terusan difitnah. Tunggu kita karma. Sambil nunggu karma, silakan ditutup. Oke, guys, demikian ya diskusi kita bersama Ibu Inalim dan aku ditemani Mas Agri dan Mas Yahya. Mudah-mudahan informasi dan diskusi kita ini betul-betul bermanfaat serta edukasinya yang nyampe ke pikiran dan perasaan kita. Sampaikan kepada anak dan cucu, bersaudara, siapapun keluarga kita bahwa ilmu itu harus kita upgrade lagi supaya nggak terjebak pada polarisasi yang membuat kita tersesat dan membuat kita konflik antar satu dengan yang lain. Ibu Ina, sekali lagi terima kasih Bu Ina. Terima kasih Bu Ina. Jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan jangan bosan-bosannya YouTube ya, 100 episode lah Bu.
Ya, artinya kita butuh ya, Mas Iya. Agri ya. Iya, Mudah-mudahan Ibu Ina masih tetap memberikan kami kesempatan. Dan terakhir teman-teman yang kepingin konsultasi untuk menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri, Nggak jangan hanya lupa. ke luar negeri. Sorry. Konsultasi jurusan dan Oh sorry. karir. Oh ya, mau berkarir, mau ambil jurusan, silakan di jurusanku. Jadi ini jurusanku, nama lembaga atau perusahaannya Ibu Ina Lim, yang tentu beliau menjadi konsultannya di situ. Saya Bang Bil, offside. Saya Grifanani, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Sehat.